Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Saidatul Lailiyah, NIM 3520126, kelas BPIC, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tantangan dakwah kontemporer, ekstremisme beragama di era digital. Dari sahabat Hudzaifah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang aku lakukan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran sehingga ketika keelokannya nampak pada dirinya dan ia membela Islam. Kemudian ia mengubah Al-Quran, lalu ia pun terlepas dari ajaran Al-Quran dan membuang ajaran Al-Quran di balik punggungnya. Dan dia kemudian menuju rumah tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya dengan kemusyrikan." Hudzaifah berkata, "Wahai Nabi Allah, manakah di antara keduanya yang lebih tepat dianggap melakukan kemusyrikan? Apakah yang dituduh ataukah yang menuduh?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang menuduh." Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibbas Al-Bashar. Dakwah merupakan seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha meningkatkan agama dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, dakwah harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Pada kenyataannya, dakwah Islam itu tidak bebas dari berbagai kendala dan tantangan. Realitas dakwah Islam menjadi problem keagamaan yang krusial dan terkadang dilematis. Terlebih lagi, bila kita mengamati dakwah Islam di era teknologi dan informasi seperti sekarang ini, maka tantangan dan kendalanya akan semakin kompleks. Tantangan problematika dakwah. Tantangan dakwah beraneka ragam bentuknya. Selama ini, kita mengenal dalam bentuk klasik, bisa pada penolakan, cibiran dai, mampu mengatasi tantangan atau rintangan tersebut dengan baik karena niatnya memang telah kuat seperti pejuang. Meskipun demikian, ada pula yang tidak mampu untuk mengatasinya sehingga tersingkir dari kancah dakwah. Jalan dakwah bukan rentang yang pendek dan bebas hambatan. Bahkan, jalan dakwah sebenarnya penuh dengan kesulitan. Amat banyak kendala dengan jarak tak terkira jauhnya. Tabiat ini perlu diketahui dan dikenali setiap aktivitas dakwah, agar para juru dakwah bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan, sehingga revolusi informasi dan komunikasi di jalan dakwah bisa kita atasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu kepada kita tentang hal ujian. Ujian tersebut sesungguhnya diperlukan oleh orang-orang mukmin justru untuk meningkatkan kapasitasnya. Adanya ujian dan kendala-kendala real di tengah kehidupan ini akan terbukti siapa orang yang benar pengakuannya dan siapa pula yang dusta. Problematika yang dihadapi para aktivitas dakwah di medan dakwah terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Di sini saya akan mengungkapkan beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kendala yang bersifat internal, yaitu gejolak kejiwaan, ketidakseimbangan aktivitas, latar belakang, dan masa lalu. Penyesuaian diri
Belajar dari hal tersebut, para aktivis dakwah harus mampu menyesuaikan dan mengelola kendala internal dalam dirinya terlebih dahulu, agar bisa optimal menunaikan amanah dakwah. Ada beberapa hal dalam problematika internal aktivis dakwah. Yang pertama, gejolak kejiwaan. Para aktivis dakwah adalah manusia biasa yang lengkap seluruh unsur kemanusiaannya. Wajar jika mereka memiliki permasalahan kejiwaan. Mereka bisa merasakan sedih, senang, kecewa, dan bahagia. Bahkan terkadang bingung, cemas, gelisah, marah. Namun, ada saat tenang dan gembira. Di dalam diri manusia ada banyak potensi yang mengarahkan kepada kebaikan manusia. Namun, ada juga yang mengarahkan pada potensi yang membawanya kepada keburukan. Dengan demikian, tergantung dari masing-masing manusia tersebut mengalokasikan potensi tersebut. Sebagai manusia biasa, setiap aktivis dakwah memiliki peluang untuk mengalami berbagai gejolak dalam dirinya. Jika tidak dikelola secara tepat, maka gejolak bisa berdampak negatif dalam kegiatan dakwahnya. Bahkan, dalam kondisi tertentu bisa menghancurkan citra aktivitas dakwah itu sendiri. Gejolak syahwat. Menurut Cahyadi, banyak potensi dalam setiap jiwa manusia bisa menyeretnya ke dalam kefasikan. Misalnya, masalah yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Namun, ternyata banyak manusia yang terpeleset ke dalam jurang kehinaan dan dikemaslahatan karena menuruti atau memperturunkan kegiatan syahwatnya. Peluang bukan hanya manusia, bahkan para pengembang aktivis dakwah juga memiliki peluang terjebak dalam gejolak syahwat. Allah Subhanahu wa Ta'ala syahwat sebagai sebuah kenyataan nalurinya, setiap manusia memilikinya. Gejolak amanah. Kadang gejolak jiwa di sisi lain muncul ketika menangani kasus-kasus medan dakwah. Permasalahan dakwah sering memancing munculnya gejolak kemarahan di jiwa para aktivis dakwah, yang jika tak terkendali akan memunculkan letupan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pada kondisi seperti ini, perasaan yang lebih dominan mempertimbangkan akal sehat, bahkan menghitung manhaj dakwah menjadi terabaikan. Tentu saja hal ini merupakan peluang bagi munculnya penyimpangan manhajiyah dalam gerak dakwah, sekaligus membuka celah tak menguntungkan bagi kondisi justru dakwah itu sendiri. Gejolak kecemburuan. Kita ingat kisah pembagian harta rampasan para perang Hunain. Sesuai perang Hunain atau sesudah perang Hunain, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan kepada yang berhak secara adil dan bijaksana. Namun, Abi Sufyan bin Harb, tokoh penentang Islam sejak awal dakwah di Mekah, telah mendapatkan 100 ekor unta dan 40 uqiyah perak. Demikian pula Yazid bin Muawiyah, dua orang anak Abu Sufyan, mendapat bagian sama dengan bapaknya. Kepada tokoh-tokoh yang Quraisy yang lain, beliau memberikan bagian 100 ekor unta. Ada pula yang mendapat bagian lebih sedikit dari itu, sehingga seluruh harta rampasan habis dibagi-bagikan. Melihat pembagian itu, muncullah gejolak kecemburuan, sampai-sampai sahabat Ansor berkata, mudah-mudahan
Allah memberikan ampunan kepada Rasul-Nya karena beliau sudah membagi-bagikan dan memberikan kepada orang Quraisyah dan tak memberi kepada kami, padahal pedagang-pedagang kami yang meneteskan darah-darah mereka. Sebenarnya sikap yang ditujukan oleh sahabat Ansor dalam pembagian harta rampasan atau ghanimah itu sebenarnya lebih disebabkan karena perasaan takut kehilangan perhatian Rasulullah, bukan sekedar karena hanya mendapatkan bagian. Namun akhirnya mereka sadar bahwa cara pembagian Rasulullah atau lebih mendasar kepada strategi dakwah beliau menghadapi orang-orang yang baru masuk Islam atau melunakkan hati mereka yang dulu amat keras menghambat gerak dakwah Islam. Ragam tantangan dakwah kontemporer. Dakwah pada era kontemporer ini menghadapi tantangan baru searah dengan kecenderungan dan perkembangan zaman. Dalam prakteknya, dakwah Islam semakin hari mengalami tantangan dan rintangan yang luar bisa. Sesuai dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, tantangan tersebut diklasifikasikan menjadi dua tantangan, yaitu internal dan eksternal. Tantangan internal, dakwah adalah tantangan realitas sebagai umat Islam yang belum mampu memahami Islam secara benar dan belum mengamalkan ajaran Islam dengan baik, sehingga masih terlihat keterbelakangan umat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, moral, etika, dan lain-lain. Tantangan internal dakwah lain adalah konflik dan perpecahan yang terjadi di antara internal umat Islam. Yang kedua, tantangan dakwah Islam kontemporer secara eksternal yang terjadi di era milenial dewasa ini adalah munculnya budaya-budaya yang masuk ke dunia Islam, termasuk Indonesia, seperti Western in style, budaya hidup barat, atau Western thinking style, budaya berpikir arah barat. Perkembangan teknologi informasi yang cepat sedikit banyak telah menjadi media penyebaran tantangan eksternal dakwah ini. Ekstremisme sebagai tantangan dakwah kontemporer. Ekstremisme sebagai tantangan dakwah kontemporer. Dalam dakwah kontemporer ini banyak sekali tantangan. Salah satu contohnya sikap ekstremisme dalam beragama, di mana mereka cenderung bersikap eksklusif dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi. Tidak hanya itu saja, orang muslim lain tidak sehaluan dengan mereka pun tidak luput mendapat predikat sebagai orang-orang yang sesat. Ekstremisme beragama sudah mulai ada pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutnya sebagai sifat khulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Pada era sekarang ini, sifat khulu dapat memicu sikap keras dalam beragama, sikap intoleran terhadap kelompok dan agama lain, dan puncaknya adalah aksi kekerasan seperti teror dan lain-lain terhadap pengikut kelompok agama lain. Sudah banyak tentunya tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok muslim tertentu dengan dalil Allah yang tidak dibenarkan, sebab Islam secara prinsipial mengajarkan kedamaian atau keselamatan. Mereka memahami secara ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga mereka menjerumus dalam tindakan yang keliru. Hadis yang kita bahas secara jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan mengenai fenomena ekstremisme ini. Diterangkan dalam hadis bahwa ada orang-orang yang bisa bergelumbur dengan Al-Quran, tetapi karena salah metode atau manhaj, akhirnya mereka tergelincir pada pemahaman
yang keliru dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang merusak tatanan dan mencemarkan nama Islam. Cara mengatasi ekstremisme. Pertama, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik. Benar, hal yang pertama yang dilakukan untuk mencegah paham ekstrim dan tidak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial harus diminimalisir. Tingkat pemerataan ekonomi harus ditingkatkan sehingga kesenjangan ekonomi tidak terjadi. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman ekstrim dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.